makan dulu ya. Mungkin Kak Ari yang berada di situ dan selamat dalam insiden itu boleh berbagi cerita dengan kami seperti apa peristiwa saat itu. Nah, pada saat itu saya juga kaget kan karena wah parah itu kan. Saya shock juga banyak yang jatuh kan. Saya memberanikan diri ke depan, terus saya keluar ngikutin arahan kan yang lain. Saya keluar terus saya lihat, saya nggak kuat mas. Saat ini saya sudah bersama dengan seorang penumpang yang selamat dalam insiden serta mengabadikan detik-detik peristiwa yang diunggah dalam akun YouTube pribadi @transporter_id. Langsung saja kita sambut Kak Ari. Halo Kak Ari. Halo, selamat siang. Saya Ari dari Transporter ID. Baik, Kak Ari, kita melihat insiden ini tentunya duka yang mendalam kita utarakan kepada para korban Ya, seperti itu. Sebelumnya kita juga telah menyaksikan video dari Kak Ari melalui akun YouTube hmm. Transporter ID. Di sana awalnya perjalanan rutenya berjalan lancar, kemudian adalah Iya ada betul. insiden seperti itu. Mungkin Kak Ari yang berada di situ dan selamat dalam insiden itu boleh berbagi cerita dengan kami seperti apa peristiwa saat itu. Ya, untuk perjalanan dimulai dari stasiun Gambir ya. Kebetulan saya kan suka ini ya, suka ambil-ambil hunting kereta gitu kan. Terus live streaming juga di channel YouTube. Kebetulan juga itu kan momen saya tuh udah berapa hari saya tidak live streaming kan, biasanya kan live streaming tiap hari gitu kan. Karena saya juga ada keperluan juga itu kan, makanya saya nggak ada live streaming. Nah, kebetulan saya itu kan ada trip tuh dari stasiun Gambir menuju Cirebon, perjalanan pulang ya. Eh, Dalam kesempatan itu saya abadikan momen lah, merekam perjalanan dari awal gitu kan. Saya menyapa gitu kan dari awal keberangkatan dari stasiun Gambir, ya seperti berjalan normal karena tidak ada kayak tanda-tanda seperti kejadian itu kan. Saya tidak terduga ya seperti itu. Kita diberangkatkan di pukul 20.30 ya dari stasiun Gambir, menggunakan kereta api Argo Bromo Anggrek. Sebetulnya saya tuh pas eh, berangkat itu dari stasiun Gambir hampir memilih Argo Lawu gitu. Oh, Argo Lawu sempat kan sempat ada ya sempat sempat saya kan milih kan, oh ya udah lebih cepat kan ini Argo Bromo Anggrek kan jam 20.30. Ya udah saya ambil book langsung gitu kan. Kebetulan saya kan nggak cetak tiket kan, sekarang udah bisa face recognition ya. apa yang KTP itu kan. Habis itu kereta diberangkatkan pukul 20.30, berjalan ya saya sambil live streaming ya. Terus ada komentar-komentar dari teman-teman Railfan gitu kan. Kita udah melewati beberapa stasiun gitu kan, stasiun Bekasi gitu kan. Terus hampir kejadian itu saya mau ini loh, mau mau pergi ke gerbong makan itu tuh. Iya betul. Rencananya mau makan gitu kan. Tiba-tiba ada kejadian apa tuh, rem mendadak yang bikin kaget, itu shock kan. Ih, kok tiba-tiba ngerem nih. Itu saya hampir karena mau bangun ya, dari gedung mau bangun mau pergi ke gerbong makan, tiba-tiba kaget kan. Ih, terus pertama rem mendadak pertama red gitu kan. Habis itu tiba-tiba meluncur tuh kayak bentur-benturan lah, kayak di peron kayak seperti kayak si gerbong ini membentur gitu kan. Nah, habis itu berhenti krek. Nah, saya tidak tahu tuh ini kejadian seperti apa gitu kan. Apakah ini kereta menabrak atau kereta anjlok gitu kan. Saya tidak tahu kan. Makanya saya Kalau misalnya potong, tadinya Mas hmm, itu ada di gerbong mana? Di dalam ya gerbong. pada saat saya berangkat itu saya berada di gerbong eksekutif satu. Jadi rangkaiannya itu lokomotif, kemudian ada gerbong pembangkit, kemudian disusul kompartemen switch dan baru gerbong yang saya ini naiki eksekutif satu di situ. Jadi rangkaiannya hampir ada di depan sih sebenarnya gitu. Nah, pada saat itu saya juga kaget kan karena wah parah itu kan. Saya shock juga banyak yang jatuh kan, saya lihat di belakang ada bapak-bapak juga kan, ada kayak kaca tuh kalau bapak lihat ya, ada yang jatuh kan. Saya tanya juga Pak, aman aman gitu, gitu kan. Terus saya cek ke belakang,
eh, sempat buka-buka pintu nggak bisa kan, ternyata bisa buka pintunya ke gerbong belakang gitu kan. Saya beberapa kali mondar mandir gitu. Hmm. akhirnya akhirnya saya ke depan, ya mencari info kan, ini kelihatan kenapa gitu kan. Akhirnya memberanikan diri ke depan, terus saya keluar ngikutin arahan kan yang lain. Saya keluar terus saya lihat, saya nggak kuat mas. Saya nggak kuat lihat lokomotifnya tuh masuk ke gerbong, ya gerbong KRL lah. Saya perlahan ke depan gitu kan, kayak kalau bisa lihat tadi di live streaming saya, saya agak nggak kuat lihat ke depan. Iya. Tapi saya beranikan diri ke depan, lihat, terus ya sebenarnya itu posisinya kayak shock juga sih. Saya harus berbuat apa gitu, bingung kan. Sementara takutnya tuh kayak beruntun atau apalah, sekitar ini aman gak sih gitu kan, gitu, Hmm. gitu loh di pikiran saya. Nah, di dalam Nah, insiden ini kan mm, disebabkan adanya mobil yang tidak bisa berjalan yang terhenti. Apakah itu sebelum peristiwa itu ada himbauan dari nah, pihak masinis bukan. atau gimana, Mas? Kalau untuk informasi awal saya tidak tahu ya. Maksud dalam arti gini, eh, kejadian itu secara detail saya tidak tahu ya. Maksudnya dalam arti persisnya seperti apa teknisnya, saya tidak tahu. Tapi kejadian di posisi saya di Argo Bromo Anggrek itu menabrak KRL yang berada di jalur itu, di jalur satu ya kalau nggak salah Hmm, itu, iya, jalur satu. Nah, pasti kan informasi yang saya peroleh di sana tepat di arah setelah Bekasi Timur, berarti arah ke arah Cirebon lah ya. iya, Di situ Cirebon. dari KRL ke arah Jakarta itu informasinya menabrak apa tuh, taksi ya, Taksi ya taksi online. kan, taksi online kan, mungkin eh mungkin akibat itu ya, dalam dalam arti akhirnya si kereta KRL ini masih standby di stasiun. Sepertinya ya, saya secara secara detail saya tidak bisa sampaikan seperti itu ya. Maksud dalam arti saya tidak bisa jelaskan ya, karena Iya, bukan wewenang saya juga kan. iya. Karena yang saya alami ya seperti itu gitu kan. Saya lihat kondisinya kereta yang saya naiki Argo Bromo Anggrek menabrak bagian belakang Hmm. gitu Pak. Di dalam live streaming itu Mas sempat mungkin mewawancarai pihak masinis juga atau enggak ya di dalam itu? Atau Iya, memang sempat saya kan menyapa ya Pak. iya. Menyapa pada saat berangkat itu saya sapa gitu kan. Saya tanya, gimana Pak ini kecepatan gitu kan. Hmm. Terus saya juga menyampaikan pada saat berangkat kan, hati-hati Pak jalan gitu kan. Hmm. Ya, saya tidak tahu, saya maksud dalam arti kan kita tidak tahu ya sebuah peristiwa atau insiden kan. Saya tidak terduga lah insiden seperti itu kan, tidak diinginkan juga gitu kan. Mungkin musibah ya, bisa datang kapan aja gitu kan. Nah, saya biasanya kan memang kalau bisa dilihat tadi live streaming sebelumnya, saya juga pernah record di dalam di dalam kereta api juga gitu kan, mengabadikan momen di dalam kereta api gitu kan, bukan semata-mata ada peristiwa tuh saya live streaming. Itu memang dari awal dari stasiun Gambir ya, stasiun Gambir Ya. itu saya berangkat, terus saya sapa biasa kan kalau rail fans gitu kan, sapa masinis seperti itu. Dan setelah kejadian saya cari kan, soalnya kan lokomotifnya kan masuk tuh Pak. Hmm. Lokomotif masuk, tapi alhamdulillah masinis selamat kan Pak. Alhamdulillah saya selamat. Terus saya, ya karena saya gini ya Pak, pas dari saat saya keluar itu kan bingung ya mau ngapain gitu kan. Dalam arti kan saya tanya-tanya yang kru yang kereta api lah. Mungkin saya ketemu Pak Masinis, jadi saya ya bertanya gitu Pak. Intinya gitu kan, dalam keadaan saya yang shock gitu. Gitu sih Pak. Eh, saya izin bertanya kembali. Berarti memang sebelum peristiwa itu terjadi, tidak ada informasi ataupun kepada penumpang seperti itu bahwasanya ada jalur yang sedang ada penghentian atau segala macam belum tidak terinfo sebelumnya ke penumpang Untuk maksud saya. untuk seperti itu sih selama ini nggak ada sih, Oh, nggak ada. nggak ada nggak ada. Ya karena kalau Argo Bromo Anggrek itu kan tidak berhenti ya Pak di stasiun-stasiun. Hmm. Maksud dalam arti
perjalanan dari Gambir menuju Pasaturi itu kan hanya langsung straight ke Cirebon gitu Pak. Ya Hmm, selama ini saya kan langsung ke Cirebon, berarti kan tidak ada pemberhentian di stasiun dari arah Gambir sampai Cirebon, kecuali langsung ke Cirebon gitu Pak. iya. Jadi saya pikir oh iya memang jalan terus gitu kan. Nah, Kalau dapat untuk informasi ada apa di depan saya tidak tahu Pak, tidak tahu ya. Berarti tidak tahu, tidak ada info kepada tidak penumpang ya terinfo, saat itu. tidak terinfo betul. Ya. Eh, ketika masnya waktu itu kan pada saat saya pada melihat pada video. bentar, pada saat perjalanan ya Pak, pada saat Hmm, perjalanan kita iya, tidak ada info gitu dalam iya. gerbong atau apa, tidak ada info. Hmm. Nah, kalau kita ngeliat di video itu kan, masnya kan mau ke makan ya ke bagian restorannya seperti itu, Ya gerbong gerbong makan. makan ya. Kemudian kan di situ kita melihat historik yang ada di posisi gerbong KRI-nya seperti Ya itu ya. betul. Nah, sementara kemudian kan KRI kan menelusuri beberapa gerbong di depannya seperti itu. Boleh Iya. ceritakan bagaimana Heeh. situasi, bagaimana eh, yang ada di Hmm. dalam gerbong seperti itu, Iya. kemudian bagaimana eh, petugas langsung sigap menangani atau dalam insiden itu, Kak. Iya, untuk saya rasakan tadi kan saya sampaikan saya ke belakang gitu, terus ke depan gitu kan. Lihat sekitar gitu kan. Mungkin benar-benar shock sih Pak. Benar-benar shock, penumpang gitu kan. Kaget lah. Tapi saya untuk gerbong yang belakang saya tidak tidak ke belakang gitu. Saya hanya menyusuri gerbong saya sendiri, terus gerbong script satu, terus ke depan ya. Terus ke belakang itu ke ini ya, ke yang paling nggak sampai belakang ujung banget sih, sampai bagian peron lah, ujung peron itu. Ya untuk arahan kita kita nunggu arahan dari kru ini kan, kru apa namanya itu, kru kereta api gitu kan, gitu. Jadi kita suruh nunggu di situ ya kita tunggu di situ gitu kan. Sampai akhirnya pada akhirnya kita kan disuruh apa namanya itu evakuasi keluar gitu kan. Sampai saya nunggu di keluar gitu sih Pak. Nah, ketika Ya kan. kan masnya dari gerbong kemudian kan keluar melihat bagaimana petugas Hmm, mengevakuasi. Pada saat iya, itu bagaimana Anda mungkin posisinya juga sebagai penumpang di situ iya merespon betul. bagaimana kesigapan petugas dalam penanganan pada saat itu, Mas? Ya pada saat itu ya petugas mungkin sama-sama shock ya Pak. Sama-sama shock mungkin. Saya mewawancara apa ya, menanyakan itu pada saat di live streaming ke Mas Indis juga pasti ada keadaannya shock ya juga Pak ya. Cuman kan saya memberanikan diri bertanya gitu Pak, karena kan saya bertanya kepada yang sekitar kan, pokoknya saya cari kru aja, kru kereta api gitu kan. Gimana ini, saya tunggu dulu ya udah tunggu gitu kan. Gitu Pak. Nah, kalau kita melihat Saya lihat untuk korban di KRA saya sangat kuat lah di depan. Saya paling ke belakang lagi gitu kan. dan pada saat itu KRI-nya sendiri ya dalam rute perjalanan itu. Ya Maksudnya perjalanan itu solo trip. saya solo trip betul. Karena pulang dari Gambir itu kan saya sendiri. Kebetulan di kursi sebelah kanan kiri saya juga kosong itu Pak. Di belakang saya Kosong. juga kosong. Nah, saya kan 11 ya, saya lupa tuh kursi. Karena kosongnya kan saya duduk di belakang ternyata di depan gitu. Di 11 karena kosong. Iya. Maksudnya masih dua baris saya ya, dua baris saya untuk ke depan ada gitu masih ada. Tapi nggak penuh, nggak full untuk satu satu. Kemudian bagaimana dengan keluarga, Kak? Apakah langsung kakak ngabari atau kakak yang langsung dikabari seperti apa? Langsung komunikasi Iya, dengan saya langsung kabarin orang tua gitu. karena mereka juga Iya, mendapatkan kabar hmm, kecelakaan itu ya. iya dapat informasi juga. Oke. Saya langsung kabarin juga. Nah, Kak, kalau kita melihat dari konten kakak kan mengabadikan tentang kereta api seperti itu. Betul. Dengan Hmm. insiden ini, menurut kakak hal apa yang memang perlu ditingkatkan dari transportasi kita khususnya di KAI ini, Kak, KRL ataupun kereta jarak jauh ini, Kak? Ya sebenarnya komunikasi ya, ini komunikasi sangat penting sekali karena ini kejadian ini em, tidak terduga ya, mungkin karena di depan ada kejadian jadi berembet gitu Pak. Mungkin ada tahu nggak tahu, saya tidak paham ya seperti apa kronologi secara detailnya seperti apa, mungkin mungkin ada, saya nggak tahu. Mungkin Oh, lebih ke depannya mungkin
komunikasi mungkin ya. Ketika ada kejadian, mungkin komunikasi untuk memberikan arahan kepada penumpang gitu kan. Dalam arti untuk stay safe atau gimana gitu kan. Itu aja sih Pak. Oke, kalau Ada, kalau mungkin kakaknya boleh berpesan, mungkin kan saat ini ya, banyak, mungkin kakak saya yakin juga masih masih shock sampai sekarang juga masih shock dengan betul sekali. kejadian tersebut. Kemudian masih juga banyak beberapa rute akhirnya diberhentikan terlebih dahulu kan kalau kita dengar kabar seperti itu. Ya, betul. Apa mungkin pesan yang ingin Anda sampaikan kepada ya KAI ataupun pemerintah menyikapi hal ini agar insiden-insiden Ya, seperti ini tidak terjadi lagi seperti ini? ya untuk pesan saya ya mungkin ini ya dalam arti sudah baik ya sebenarnya sebenarnya udah baik ya sebenarnya sudah baik. Eh, Teknologi sudah top lah Canggih. dalam arti canggih kan ada sistem sinyal gitu kan cuman mungkin ada sedikit dalam arti namanya musibah ya dalam arti musibah gitu kan jadi ada miss atau apa gitu Pak gitu aja sih. Pertanyaan terakhir kan saya ingin kembali konfirmasikan dalam live itu kakak ada ngobrol dengan Mas Inis tadi. Saya ingin Ya. eh, Mm. informasi yang ada Mas atau Kak Ari dapatkan waktu itu memang mereka tidak dapat sinyal. Kan saya mendapatkan itu ya, tapi saya kurang jelas terkait dari live itu. Dari Kak Ari sendiri seperti apa informasi yang disampaikan dari Mas Inis pada saat itu, Bang? Saya secara langsung mungkin mungkin masinis juga lagi shock ya. Iya. Lagi shock saya juga spontan ya tadi spontan karena saya juga sama-sama shock juga Pak jadi kan saya tanya ke siapapun yang lewat kru jadi makanya ada saya tanya ke ini ke siapa ke Polsuska ke kru yang pramu itu yang di pokoknya yang kru-kru yang di KAI saya tanya gitu gimana ini dan kebetulan saya agak lama tuh sama sinis kan saya tanya gitu mungkin em, saya secara detail saya tidak paham ya maksudnya nanti tidak paham berarti secara teknis sih saya nggak tahu Pak. Kan menyampaikan beliau terkait sinyal pada saat itu ya, memang Iya tidak sinyal, iya masalah terkait sinyal mereka sinyal kan. tidak 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 sampai ke mereka, berarti benar seperti itu. Iya. Em, untuk pernyataan resmi kan mungkin bukan Hmm. dalam arti gini ya, dalam arti mungkin ada apa namanya itu investigasi atau apa saya tidak bisa untuk memberikan pernyataan yang ini Oke, Pak. oke, Takut baik. takut saya keliru gitu Pak. Karena saya kan spontan tadi saya menanyakan ke Mas ini gitu kan. Tapi secara tangkap saya mungkin em, mungkin waktunya bersamaan ya mungkin ya. Mungkin waktunya bersamaan kejadian yang di depan dan kita yang berada di Argo Bromo Anggrek mungkin ya Pak. Seperti itu. Oke, baik Kak Ari, terima kasih atas waktunya sudah Siap, berbagi terima kasih banyak. mengenai kronologi bagaimana yang Kak Ari rasakan pada saat itu. Besar Ya, harapan kita tidaklah terjadi lagi amin ya Rabbal alamin. insiden Mudah-mudahan seperti ini dan kita juga sudah. berduka untuk korban jiwa. Dan Ya, kita tentunya berharap pemerintah bisa dengan segera menyelesaikan ya, eh, insiden ini dengan beberapa yang saat hmm, ini sedang dan baik. ditangani seperti itu. Kali, terima Ya. kasih atas waktunya. Ya, untuk informasi juga ini kejadian yang baru pertama kali saya alami ini. Oh, pertama kali. Pertama kali saya makanya kayak shock banget ini. Terima kasih banyak untuk PT KAI sudah apa namanya itu kayak udah memberikan fasilitas refund untuk segala macam. Terima kasih banyak. Ya. Thank you, Kari. Siap. Terima kasih banyak. Ya.